Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 899, satu putaran. Mendapatkan 200 miliar rupiah. Begitu penutup kotak dibuka, wajah Paman Doni tiba-tiba berubah. Dadu yang berada di dalam kotak adalah 3 angka 6. Bagaimana ini bisa terjadi? Paman Doni telah berada di medan perang selama beberapa dekade dan tidak pernah salah, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melakukan kesalahan hari ini. Dan jumlah taruhannya sangat besar. Wajah Paman Doni menjadi sangat pucat, jelas-jelas dia menggoyangkannya menjadi angka 1, 2 dan 3. Bagaimana bisa berubah menjadi 3 angka 6? Tadi, Paman Doni berdiri sangat jauh dari kotak dadu dan tangannya terentang di depan semua orang, jadi dia tidak akan bisa melakukan sesuatu. Tetapi Paman Doni tadi juga memperhatikan Thomas Kin dengan seksama. Thomas Kin duduk di sana dan tidak bergerak, dia hanya memainkan jarum peraknya dari waktu ke waktu. Tetapi apa gunanya jarum perak? Jarum perak ini adalah jarum perak yang digunakan dalam akupuntur, ditusuk di atas meja dan diputar dengan ringan, itu sama sekali tidak berpengaruh. Orang yang suka bertindak curang tidak pernah melakukan hal seperti ini. Paman Doni telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi ini yang benar-benar sedikit rumit. 20 miliar rupiah, dikali 33, seketika telah menjadi 600 miliar rupiah. Chip di hadapan Thomas Kin kembali meninggi, langsung dari 200 miliar rupiah menjadi 800 miliar rupiah. Semua penjudi semakin terkagum-kagum, mereka belum pernah melihat permainan yang begitu mengagumkan. 200 juta rupiah, setelah 3 putaran, menjadi 800 miliar rupiah, siapa yang berani percaya? Telapak tangan Paman Doni berkeringat. Dia melirik manajer di sebelahnya dan berbisik. Ini adalah kesalahan, dia sedikit licik, tetapi aku tidak melihatnya bertindak curang, kamu pergi lihat kamera pengawas. Manajer itu mengangguk dan memberikan chip kepada Thomas Kin lalu bergegas pergi. Tony Liu sudah terlihat sangat bangga sekarang, wah, kakak kamu sangat hebat. 200 juta rupiah menjadi 800 miliar rupiah. Kamu benar-benar orang paling kejam yang pernah kulihat. Panggilan Tony Liu kepada Thomas Kin telah berubah dari, hei, menjadi kakak. Meskipun beberapa ratus miliar rupiah bukanlah hal yang dapat mengejutkan Tony Liu, tetapi ini adalah uang yang dimenangkan di atas meja judi, dari kecil menjadi besar, 200 juta rupiah menjadi 800 miliar rupiah, dia pasti memiliki triknya sendiri. Thomas Kin tersenyum. Lanjutkan. Paman Doni mengambil dadu, telapak tangannya sudah sedikit berkeringat, dia menyekanya di pakaiannya, kemudian memulai mengocok dadu pada putaran kedua. Kali ini, Paman Doni mengerahkan seluruh tenaganya, kotak dadu berguncang-guncang di udara, dengan berbagai sudut dan kecepatan, yang membuat orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kemudian, Paman Doni meletakkan kotak dadunya di atas meja. Silahkan pasang taruhan. Kali ini, Paman Doni meletakkan kedua tangannya di atas meja. Dia tidak sengaja menghindari kecurigaan seperti sebelumnya, tetapi meletakkan tangannya di atas meja, yang secara efektif dapat menghindari beberapa trik yang hebat. Seperti sebelumnya, Thomas Kin mengeluarkan sebuah chip dengan denominasi tertinggi, 20 miliar rupiah dan meletakkannya di tempat es. Orang-orang di belakangnya mendidih lagi. Dia hebat. Dia benar-benar hebat. Dia terlalu hebat, 20 miliar rupiah lagi dan es lagi. Di kasino ini, mereka belum pernah melihat berturut-turut mendapatkan es dalam 5 hingga 6 putaran. Dan Thomas Kin melakukan taruhan denominasi terbesar, 600 miliar rupiah. Jika dia terus memenangkan 600 dan 600 miliar rupiah lagi, maka kasino manapun pasti akan tutup. Dahi Paman Doni sudah berkeringat dingin, Thomas Kin kembali bertaruh 20 miliar rupiah,
jika kali ini ada yang salah lagi, maka uang yang dia menangkan akan menjadi 600 miliar rupiah. Di dalam kotak dadu, Paman Doni tidak melakukan apa-apa. Karena jika dia melakukan sesuatu, maka dia dianggap telah bertindak curang. Begitu dia bertindak curang dan tertangkap, maka reputasi kasino mereka akan hancur. Dan dalam menghadapi Thomas Keane, dia sebenarnya tidak perlu bertindak curang. Orang ini selalu bertaruh pada es, dia hanya perlu memastikan bahwa es tidak muncul dalam kotak dadunya. Ini terlalu sederhana. Jika es tidak muncul, persyaratan ini dapat dipenuhi dengan mudah. Tetapi barusan, Paman Doni telah melakukan kesalahan. Jelas dia berusaha mengeluarkan angka I, 2 dan 3, tetapi tiba-tiba keluar 3 angka 6. Thomas Keane ini benar-benar sangat licik. Kali ini, Paman Doni tetap meletakkan tangannya di atas meja, meskipun Thomas Keane masih memainkan jarum perak dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak merasakan apapun dan meja tidak mengalami perubahan yang aneh. Jika Thomas Keane benar-benar bertindak curang, maka cara dia bertindak curang sangat hebat. Kali ini, ada banyak orang yang ikut bertaruh. Thomas Keane telah memenangkan es sebanyak 4 kali berturut-turut, sudah ada orang-orang yang cemburu di belakangnya yang menatapnya. Kali ini Thomas Keane kembali bertaruh pada es dan banyak orang mengikutinya, pasti mereka bisa mendapatkan ratusan juta rupiah. Paman Doni berada di bawah tekanan yang besar, dia memberanikan dirinya untuk membuka kotak dadunya. 3 angka 2. Semua orang terkejut. Para penjudi di seluruh kasino berteriak, seolah-olah terjadi sesuatu yang gila. Setiap orang memenangkan banyak uang dalam sekaligus dan mereka semua sangat bersemangat. Wajah Paman Doni menjadi pucat dalam sekejap. Apa yang telah terjadi? Dia sudah sangat yakin kalau yang dia keluarkan bukanlah es, tetapi begitu dia membukanya, dadunya berubah menjadi es. Sihir macam apa? Raut wajah Paman Doni memucat dan raut wajah manajer juga tidak enak dilihat. Setelah turun dari tangga, manajer menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat berbagai kamera dari semua sudut dan tidak melihat gerakan kecil apapun yang dilakukan oleh Thomas Keane. Dia hanya menyentuh jarum peraknya. Paman Doni memiringkan kepalanya dan berbisik kepada manajer. Ada masalah dengan jarum perak itu. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tidak boleh membiarkan dia memegang jarum perak itu lagi. Manajer itu mengangguk, lalu berjalan ke arah Thomas Keane dan berkata, "Maaf tuan, jarum perak ini perlu dicabut." Thomas Keane terkejut, "Kenapa?" Yang ianya menjadi tidak senang. "Betul, kenapa? Apakah kalian tidak ingin menerima kekalahan kalian? Gelang Paman Doni boleh diletakkan di atas meja, kenapa jarum perak ini tidak boleh? Jika kamu benar-benar mengatakan bahwa dia bertindak curang, gelang itu terlihat lebih mudah untuk bertindak curang. Bagaimana bisa sebuah jarum perak bertindak curang? Apakah kamu bisa mendemonstrasikannya kepadaku? Kurasa kalian tidak bisa menerima kekalahan kalian. Kasino sebesar ini ternyata tidak bisa menerima kekalahannya, benar-benar sangat konyol." Sekelompok orang ini terus berteriak dan memberi mereka banyak tekanan, tetapi manajer tetap berkata, "Maaf, jarum perak ini telah memengaruhi pengalaman tamu lain, tolong Anda cabut." Ada orang yang berkata tanpa berpikir panjang, "Aku sama sekali tidak terpengaruhi, itu tidak akan mempengaruhi kita, jangan bicara sembarangan." Terlepas dari apa yang dikatakan orang-orang itu, manajer tetap berdiri di samping Thomas Keane dan memintanya untuk mencabut jarum peraknya. Thomas Keane tersenyum tipis, "Jika seperti itu, maka ambillah." Untuk menunjukkan keadilan, Paman Doni juga memberikan gelangnya. Saat memberikan gelangnya, Paman Doni juga mengganti dadunya dengan diam-diam. Kali ini dia harus menggunakan beberapa teknologi canggih. Kalau tidak kasino akan benar-benar tutup jika terus seperti ini. Tiba-tiba, Tony Liu menepuk bahu Thomas Keane dan berbisik, "Hati-hati, mereka akan bertindak curang, L." Tony Liu pernah mengalami hal ini, jadi dia tahu bahwa ketika Paman Doni memberikan gelang barusan, dia mengambil kesempatan untuk mengganti dadu yang sebelumnya menjadi dadu elektronik.
Begitulah cara dia kalah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.